ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik. Kemudian di sini dikatakan Al-Qur'anu ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Ini pembahasan yang kedua. Al-Qur'an bukan makhluk. Baik. Al-Quran bukan makhluk. Itu sudut pendalilannya jelas. Dari Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dialah Allah Ar-Rahman. Allah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Begitu menyebut Al-Quran, Al-Quran dikatakan Allah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran dari pengajaran Allah, dari firman Allah. Ketika disebut manusia, maka dikatakan khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Berarti manusia dari penciptaannya. Kalau begitu Al-Quran bukan masuk ke dalam penciptaan sama dengan manusia. Dia berbeda sendiri. Berbeda sendiri. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa milik Allah al-khalqu wal amru. Milik Allah al-khalq, penciptaan, wal amru, dan perintah. Pakai waw di situ yang bermakna mughayarah. Sekarang kalau saya berkata, datang ke majelis ini Abdullah dan Abdurrahman. Pertanyaannya, Abdullah dan Abdurrahman sama atau tidak? Sama atau berbeda orang? Hah? Berbeda orang. Dari mana antum tahu berbeda? Dari mana antum tahu berbeda? Karena saya bilang datang ke majelis kita Abdullah dan Abdurrahman. Kata dan itu menunjukkan ini orang lain. Memang bersama datangnya tapi beda orangnya. Nah, kata dan itu menunjukkan berbeda. Jelas ya? Nah, sama ketika dikatakan bahwa Allah memiliki penciptaan dan memiliki perintah. Berarti penciptaan bukan perintah dan perintah bukan apa? Penciptaan. Makhluk bukan amr. Dan amr bukan makhluk. Iya. Al-Quran itu dari amrullah. Karena itu dikatakan di ayat yang lain, ata amrullahi fala tastajilu. Telah datang amrullah. Dari amrullah. Jelas sampai sini? Dia bukan makhluk. Iya. Baik. Dan itu pendalilan yang sangat jelas ya. Dan sangat tegas sekali. Sangat tegas sekali. Kemudian ini kalau kita bicara masalah pendalilan, Al-Quran itu bukan makhluk, itu diuraikan oleh para ulama banyak sudut pendalilan. Banyak sudut pendalilan. Di antaranya kalau kita baca alif lam mim, apa yang dikatakan alif lam mim itu? Hah? Dikatakan itu huruf-huruf, ya kan? Tidak ada yang mengatakan itu makhluk. Itu makhluk. Itu semua orang yang berakal berucap seperti itu. Iya. Berucap seperti itu. Baik. Ini sesi yang keempat dari pembahasan Aqidah Ar-Raziyain, Al-Imam Abi Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Dalam nukilan mereka berdua dari akidah para ulama di seluruh negeri Islam yang mereka jumpai di masa mereka berdua. Kita masih di pembahasan seputar Al-Quran. Di poin yang kedua, Al-Quran bukanlah makhluk. Saya sudah sebutkan tadi berapa dalil? Berapa dalil tadi saya sebut? Dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk. Dua. Yang pertama tadi apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Sudut pendalilannya
Al-Quran berasal dari ta'lim Allah dan penciptaan manusia berasal dari apa? Khalq. Berarti Al-Quran bukan dari khalq, bahkan dia adalah dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, ala lahul khalqu wal amru. Dibedakan antara al-khalqu dan apa? Al-amru. Makhluk beda dengan perintah. Al-Quran berasal dari mana? Dari al-amru, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu ayat di surah apa? Surah Al-Kahfi. Dan semakna dengan ayat di surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jadi sudut pendalilan dari dua ayat ini bahwa kalimat-kalimat Allah itu tidak ada batasannya. Andai kata lautan itu tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun didatangkan lagi lautan-lautan lain sebagai tintanya. Artinya bahwa firman Allah tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Jelas ya? Yang tidak ada habisnya itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk itu pasti apa? Fana. Makhluk itu ada habisnya. Iya. Itu sudut pendalilan. Sudut pendalilan yang keempat, di dalam Al-Quran disebutkan dari nama-nama Allah. Asma'ul Husna. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Majid, dan seterusnya. Baik, sekarang Asma'ul Husna ini, itu nama-nama Allah. Karena itu lancang sekali yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk. Berarti itu nama-nama Allah semuanya adalah apa? Adalah makhluk. Kalau nama-namanya makhluk berarti Allahnya adalah apa? Adalah makhluk. Itu kekafiran yang nyata. Iya. Kekafiran yang nyata. Baik. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa Al-Quran itu dari ilmu Allah. Di dalamnya ada asma'ullah, nama-nama Allah. Itu sudut pendalilan Imam Ahmad. Karena itu kata beliau, siapa yang berkata Al-Quran makhluk, maka menurut kami itu kafir. Karena Al-Quran dari ilmu Allah. Dan di dalam Al-Quran ada nama-nama Allah. Dan sebelum Imam Ahmad, ada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, man qala inna qul huwallahu ahad Allahu samad makhluk fahuwa kafir. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini sederhana ya cara berpikirnya, cara berdalilnya. Jadi kalau kamu katakan qul huwallahu ahad Allahu samad, ayat ini makhluk, berarti kamu kafir. Kamu katakan Allah itu makhluk, kan begitu? Sederhana cara berpikirnya. Sebab itu dari nama-nama Allah jelas. Iya. Sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau membedakan kalau bersumpah dengan nama Allah, kata Imam Syafi'i, bersumpah dengan nama Allah lalu dia melanggar sumpahnya, maka dia bayar kafarah. Maka dia bayar kafarah. Kalau dengan nama Allah. Tapi kalau bersumpah dengan Ka'bah, dengan Safa, dengan Marwa, itu tidak ada kafarah. Karena itu makhluk. Makhluk. Adapun nama Allah, dia bukan makhluk.
Jelas ya? Jadi beliau bedakan sumpah dengan nama Allah dari Asmaul Husna itu kena kafarah. Adapun sumpah dengan benda, dengan Ka'bah, dengan Safa, dengan Marwa, itu tidak ada kafarah. Jadi itu pembahasan jelas sekali di sudut pembahasan agama. Tapi bersama dengan itu buram, gelap gulita terhadap ahlul bidah. Terhadap ahlul bidah. Baik. Dari pendalilan juga, ini banyak sekali ya sudut-sudut pendalilannya. Ya, dari pendalilan juga Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa Al-Qur'an itu tanzil dari sisinya. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Datangnya dari sisi Allah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan di dalam ayat yang lain dikatakan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu diturunkan oleh Ruhul Kudus dari Rabbmu dengan kebenaran. Dan tidak ada yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya firman-Nya. Dari ayat-ayat ketika disebutkan diturunkan itu cuma yang disandarkan, yang diturunkan firman Allah. Firman Allah. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika turun di suatu tempat. Sebagaimana di Sahih Muslim dari Khawla bintu Hakim radhiyallahu anha. Nabi mengajarkan man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun sampai dia berpindah tempat. Sekarang perhatikan doa yang diajarkan. A'udzu bikalimatillahi at-tammat. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang apa? Sempurna. Coba bayangkan ya, kalau kalam Allah itu makhluk, berarti kita berlindung dengan apa? Dengan makhluk. Berlindung dengan makhluk hukumnya apa? Syirik akbar. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syirik akbar. Jelas ya? Dan itu bertentangan dengan banyak nas. Bertentangan dengan banyak nas di dalam pembahasan ini. Baik. Iya. Kalau kita berbicara dari sudut dalil-dalil itu banyak sekali. Iya. Dan dari sudut akal sehat, tidak ada orang yang berakal menerima ucapan Al-Quran itu makhluk. Dari sudut akal sehat. Iya. Jadi kalau dia dikatakan Al-Quran itu makhluk, hanya ada dua kemungkinan. Al-Quran makhluk. Kemungkinan pertama, Al-Quran makhluk ada pada Allah sendiri. Jelas ya? Atau kemungkinan yang kedua, Al-Quran makhluk berpisah dari Allah. Berpisah dari Allah. Jadi kalau dikatakan dua hal ini, dua-duanya itu kekufuran yang nyata. Yang pertama kalau dikatakan Al-Quran makhluk ada pada Allah, berarti Allah itu makhluk, kan begitu? Dan tidak ada seorang muslim pun yang punya sedikit keraguan bahwa orang yang mengatakan Allah itu makhluk itu kafir, keluar dari Islam. Tidak ada seorang muslim yang meragukan itu. Jelas? Kalau dia katakan Al-Quran baik berpisah dari Allah, berarti keluar dari Allah makhluk-makhluk. Keluar dari Allah apa? Makhluk-makhluk. Ya, dan ini kekafiran lebih banyak lagi. Sebab konsekuensinya dikatakan Allah itu makhluk. Konsekuensinya dia katakan lahir dari Allah makhluk-makhluk lain. Bahkan makhluk ini kalau dibaca oleh seorang makhluk, keluar darinya makhluk-makhluk juga. Kan begitu? Itu konsekuensi batil tidak ada habisnya. Karena itu tidak ada silam pendapat di tengah
para ulama ahli sunnah bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu adalah kafir, keluar dari Islam. Itu salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Hal yang menjadikan seorang itu murtad, keluar dari agama. Kata Amr bin Dinar radhiyallahu rahimahullah, dan beliau ini dari Imam Tabi'in, Amr bin Dinar. Kata beliau, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum. Saya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di bawahnya. Beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat muda seperti Jabir bin Abdullah dan selainnya. Amr bin Dinar ini. Kata beliau, saya berjumpa dengan mereka mundu sabiina sana. Dari 70 tahun saya menjumpai para sahabat, para tabi'in. Yaquluna, semuanya berkata Allahul Khaliq, Allah adalah pencipta, wa ma siwahu makhluk. Selain dari Allah itu adalah makhluk. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu keluar dan kepada Allah Al-Quran itu kembali. Kepada Allah Al-Quran itu kembali. Iya. Kata Ishaq bin Rahawai rahimahullah ketika menyebutkan ucapan Amr bin Dinar, kata beliau, Amr bin Dinar berjumpa dengan sahabat yang hadir di perang Badar, sahabat Muhajirin, sahabat Al-Ansar seperti Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan ketemu dengan banyak ulama tabi'in. Iya. Banyak dari ulama tabi'in. Kemudian yang kedua, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Ja'far yang digelari dengan sebutan Ja'far As-Sadiq rahimahullah, dari Imam Ahlul Bait. Iya. Beliau ketika ditanya tentang orang yang berkata Al-Quran itu makhluk, kata beliau, laisa bi khaliqin wala makhluk. Al-Quran itu bukan pencipta dan bukan pula makhluk diciptakan. Walakinnahu kalam Allah. Tapi Al-Quran adalah apa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Demikian pula dari Imam Malik, Sufyan. Alhamdulillah. Demikian pula dari Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Waki' bin Al-Jarrah, Yahya bin Sayyid Al-Qattan, dan selainnya dari para a'immah. Semuanya menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka itu kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Imam Al-Lalaka'i rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah itu menyebutkan dari 550 ulama terdahulu yang berkata bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan mereka berkata siapa yang berkata Al-Quran makhluk bahwa kafir, maka dia adalah kafir. Bersamaan dengan itu Al-Lalaka'i di akhirnya setelah menyebutkan 550 orang lebih dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah dari berbagai negeri, ya, dan berbeda tabaqatnya, ya, berbeda tabaqatnya, dan beliau katakan bahwa kalau saya kumpulkan dari para ulama yang menukil itu, saya akan temukan nama-nama, ribuan nama yang lain, ribuan nama yang lainnya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, laqad taqallada kufrahum 50 fi ashrin minal ulama'i fil bundani wal-Lalaka'i wal-imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah bersepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa artinya? 500. Ini dinukil oleh Imamul Lalaka'i. Dan sebelumnya dinukil pula oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani punya buku namanya Kitabus Sunnah. Tidak sampai kepada kita, tapi nukilan dari Kitabus Sunnah ini dinukil oleh Ad-Dhahabi dalam Mukhtasar Al-Ulu, dinukil pula oleh para imam yang lainnya. Ya, banyak nukilan dari buku At-Tabarani. Nah, di antaranya At-Tabarani menyebut di buku itu riwayat dari 500 ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah,
Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baik. Di sini perlu saya tegaskan ya bahwa ucapan penulis rahimahullahu taala di sini ini luar biasa ya. Ini ucapan para ulama di seluruh negeri yang beliau jumpai. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, gairu makhluk, bukanlah makhluk.